Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi di mata kuliah penilaian aset. Kali ini kita akan bahas tentang materi perbandingan penjualan. Satu metode yang paling sering digunakan dan sangat relevan untuk mengestimasi nilai aset. Nah, ada beberapa prinsip yang melatar belakangi kaidah ini bisa dijalankan. Yang pertama, ada prinsip penawaran permintaan. Semakin banyak permintaan, maka nilai aset akan naik. Demikian sebaliknya. Demikian juga prinsip substitusi, bahwa satu aset bisa diganti oleh aset yang lain, maka bisa diperbandingkan. Demikian juga keseimbangan antara penawaran permintaan, dan jangan lupa kita memperhatikan ada eksternalitas dari satu aset. Teman-teman sekalian, penerapan metode ini cocok apabila digunakan untuk aset yang sering ditransaksikan atau dijual belikan melalui mekanisme pasar terbuka. Ya, banyak orang menawarkan maupun membeli lewat transaksi umum, ya, diiklankan dan lain sebagainya. Ya. Demikian juga kegiatan atau metode ini tidak bisa misalnya untuk transaksi, menilai satu transaksi yang terbatas. Misalnya menilai satu bandara, itu kan jarang orang jual beli bandara. Maka jangan pakai metode ini, harus pakai metode yang lain. Itu contoh. Teman-teman sekalian, faktor apa yang mempengaruhi penilaian ini? Teman-teman harus memperhatikan bahwa kondisi ekonomi yang terlalu cepat berubah ini juga nggak memungkinkan menggunakan metode ini. Jadi kondisi krisis misalnya atau high inflation gitu, jangan pakai metode ini. Kemudian juga metode ini tidak cocok ya ketika properti itu menghasilkan pendapatan yang besar gitu ya. Lebih baik menggunakan metode yang lain. Jadi sekali lagi itu bagian dari keterbatasan mana yang cocok digunakan, mana yang tidak, sehingga metode ini tetap handal. Data apa yang diperlukan? Kita memerlukan data yang pertama tentu mendeskripsikan dari aset kita yang akan kita nilai. Sisi yang lain kita harus mencari data tentang pembandingnya, ya. Datanya itu harus diperbandingkan, ya sama, apple to apple perbandingannya. Kemudian hak-haknya yang melekat, ya, termasuk kondisi penawarannya. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi penawarannya itu kondisi pasar terbuka. Ada kesempatan menawarkan, ada kesempatan menawar, mengiklankan. Demikian juga si pembeli ada waktu cukup untuk mengamati informasi yang sama. Itu yang menjadi dasar. Nah, bagaimana prosedurnya? Yang pertama tadi, menggali informasi selengkap-lengkapnya, baik dari sisi barang yang akan kita nilai, demikian juga yang sudah ditransaksikan, pembandingnya, ya, dicek akurasinya, mencari pembanding yang paling relevan. Nah, sering orang lupa membandingkannya itu dengan aset yang sejenis tapi yang diiklankan. Nah, itu tidak tepat. Membandingkan harusnya aset yang sudah ditransaksikan. Jadi setelah itu tentu ada penyesuaian-penyesuaian atau penyelarasan elemen-elemen pembanding tadi plus minus, kemudian direkonsiliasi. Maka lebih baik pembandingnya jangan satu, minimal dua. Nah, unit pembanding ini kita bisa mencari ya yang paling sesuai, baik dari sisi karakteristik asetnya. Yang kedua, mencari yang waktu transaksinya paling dekat, ya, sehingga penyesuaiannya tidak terlalu rumit. Apa yang juga perlu diperbandingkan? Tidak sekedar harga, hak-hak yang terkandung di dalamnya, status misalnya legalitas tanahnya, kondisi penjualannya saat itu bagaimana. Kalau kondisinya itu kondisi krisis, ya nggak bisa dibandingkan dengan kondisi normal.
kondisi penjualannya misalnya orangnya tergesa-gesa menjual karena kondisi yang tidak normal, hal-hal yang seperti itu nggak bisa digunakan untuk perbandingan. Demikian juga tadi tanggal penjualan atau transaksi. Semakin dekat tanggalnya, semakin kita mudah menyesuaikan. Tapi semakin jauh, berarti kita harus menyesuaikan lebih rumit. Yang lain adalah lokasi. Lokasinya bukan sekedar jarak, tetapi strategis atau tidak strategis. Misalnya aset yang kita nilai itu di tepi jalan umum yang memiliki akses dekat kampus misalnya. Sementara yang pembandingnya kok di gunung gitu atau di pedesaan nggak relevan. Jadi cari yang lokasinya sama-sama relevan. Selain itu juga karakteristik fisik dari aset entah itu tanah maupun bangunan. Intinya prinsip pembanding itu sedapat mungkin apple to apple dari elemen-elemen yang ada ini. Dan teman-teman sekalian, tadi pasti harus ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini dapat menggunakan dua metode. Yang pertama disesuaikan dengan persentase tertentu, ya, bisa plus, bisa minus. Atau yang kedua adalah menyesuaikan dengan satuan uang tertentu, ya. Oke, di value berapa, di value berapa. Itulah beberapa teknik dasar penyesuaian sehingga kita bisa menemukan satu nilai atau estimasi nilai suatu aset baik tanah maupun bangunan. Saya kira itu teman-teman, ketemu di lain waktu. Terima kasih.